Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan kami dari kelompok 8. Pada hari ini kami akan membawakan presentasi dari mata kuliah Asesmen Kebutuhan dan Perencanaan Pendidikan dengan judul Sprague Multiplier dengan dosen pengampu Dr. Suhaimi MPD. Kelompok 8 beranggotakan Hilalul Nazmi, Fitroliana, Ririn Suci Susanti, Yohana Nenestalia, Rusmila, dan Nova Silvia. Selanjutnya, inilah presentasi kami. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, di sini saya akan menyampaikan pembahasan apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mengenai Sprague Multiplier, di mana ada beberapa subbagian yang akan kita bahas. A. Konsep Sprague Multiplier. B. Penggunaan manual table Sprague Multiplier. C. Menentukan jumlah siswa pada praksi F-2 sampai F+3. D. Menentukan tabel persiapan menghitung jumlah penduduk. E. Menghitung jumlah penduduk usia tunggal. Dan F. Menghitung jumlah penduduk dengan menggunakan program komputer. Langsung saja kita masuki pembahasan pertama. A. Konsep Sprague Multiplier. Istilah Sprague Multiplier dikenal dalam bidang kependudukan berupa tabel koefisien menggali yang digunakan untuk memecah jumlah penduduk yang dikelompokkan 5 tahunan menjadi jumlah penduduk usia tunggal satuan. Sementara itu, dalam bidang pendidikan Sprague Multiplier digunakan oleh para perencana pendidikan untuk menentukan jumlah penduduk usia sekolah dari keseluruhan jumlah penduduk yang dikelompokkan 5 tahunan dengan maksud agar masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan secara memadai. Secara internasional, penyajian data penduduk hasil sensus penduduk yang dilakukan di berbagai negara adalah seragam, yaitu dikelompokkan 5 tahunan seperti 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, 15 sampai 19 tahun, dan seterusnya. Jika penyajian data suatu negara berbeda, misalnya disusun dalam usia tunggal seperti 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, maka Sprague Multiplier tidak bisa digunakan. B. Penggunaan manual tabel Sprague Multiplier. Untuk dapat menggunakan tabel koefisien pengali Sprague Multiplier, baik secara manual maupun menggunakan program komputer, dibutuhkan data penduduk yang dikelompokkan 5 tahunan, minimal 4 kelompok untuk pengoperasian tabel 1 dan tabel 2, dan 5 kelompok untuk tabel peralihan. Dalam pengoperasian tabel ini, prinsipnya adalah ketika mencari jumlah penduduk usia tunggal, yang ikut dihitung bukan hanya jumlah penduduk dari kelompoknya saja, tetapi juga melibatkan kelompok lain yang ada di atas dan di bawahnya. Berikut contoh penggunaan manual tabel Sprague Multiplier diambil dari data penduduk suatu kabupaten hasil sensus tahun 2011. Yang pertama, usia penduduk 0 sampai 4 tahun dengan jumlah penduduk 8.765 orang. Yang kedua, usia 5 sampai 9 tahun dengan jumlah penduduk 7.435 orang. Yang ketiga, usia 10 sampai 14 tahun dengan jumlah penduduk 6.342 orang. Selanjutnya, usia 15 sampai 19 tahun dengan jumlah penduduk 5.675 orang. Usia 20 sampai 24 tahun dengan jumlah penduduk 4.121 orang. Dan yang terakhir, usia 25 sampai 29 tahun dengan jumlah penduduk 3.347 orang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang menentukan jumlah siswa pada praksi F-2 sampai F+3.
Untuk menentukan jumlah siswa pada praksi F-2 sampai F+3, maka perlu mengacu kepada data penduduk yang sudah disediakan atau yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jika data di atas diambil sebagai contoh, selanjutnya yang dicari adalah jumlah penduduk usia. Pertama TK 5-6 tahun, maka jumlah penduduk yang menjadi F0-nya adalah 7.345. Kemudian F-1 8.765. Yang kemudian F+1 6.342 dan yang terakhir F+2 5.675. Jika yang dicari adalah jumlah penduduk usia kelompok bermain atau usia 2-4 tahun, maka yang menjadi F0-nya adalah 8.765. Kemudian F+1 7.435, F+2 6.342, F+3 5.675. Dan jika yang dicari jumlah penduduk usia SMA, SMK, dan MA dengan usia 16-18 tahun, maka yang menjadi F0-nya adalah 5.675. Kemudian F-2 7.435, F-1 6.342, F+1 4.121, dan F+2 3.347. Jika jumlah siswa dalam praksi sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menyusun tabel persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya tentang pertanyaan berapa jumlah penduduk anak usia kelompok bermain, berapa jumlah penduduk anak usia TK, berapa jumlah penduduk anak usia SD, dan berapa jumlah penduduk anak usia SMP maupun SMA. Untuk menghitung jumlah penduduk usia tersebut, tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa yang harus disiapkan adalah yang pertama, tabel koefisien pengali Sparago multiplier. Yang kedua, harus ada data jumlah penduduk. Yang ketiga, harus ada tabel persiapan menghitung jumlah penduduk. Ini kalau dihitung secara manual. Untuk mencari jumlah penduduk usia kelompok bermain, yaitu 2-4 tahun, maka tabel yang digunakan adalah tabel penduduk usia 0-4 tahun. Tabel persiapan menghitung jumlah penduduk usia 0-4 tahun ini, koefisien pengalinya diambil dari tabel koefisien pengali Sparago multiplier yang merupakan tabel 1 yang menghitung jumlah penduduk usia 0-4 tahun. Di sana sudah ada ketetapan untuk koefisien pengalinya. Adapun jumlah penduduk yang diambil, karena kita mau menghitung jumlah penduduk usia 2-4 tahun, maka fraksi yang kita ambil adalah fraksi jumlah penduduk 2-4 tahun. Itu masuk di dalam 0-4 tahun, yaitu jumlah penduduknya 8.765. Kemudian selain fraksi 0, yang diambil adalah F+1, yaitu jumlah penduduk dari usia tunggal 1 tahun sesudahnya. Kemudian diambil lagi fraksi +2 atau jumlah penduduk 2 tahun sesudah usia tunggal. Kemudian yang diambil lagi adalah fraksi E+3 yang diambil 3 tahun sesudah usia tunggal dari data jumlah penduduk yang ada. Nah, kemudian untuk mencari jumlah penduduk usia taman kanak-kanak, yaitu dari 5-6 tahun, dan SD atau MI dari usia 7-9 tahun, maka tabel yang dipakai pada tabel koefisien Sparago multiplier adalah tabel 2, yaitu tabel yang mengelompokkan usia dari 5-9 tahun. Kita ambil koefisien pengalinya dari sana. Kemudian, adapun untuk menentukan fraksi apa yang diambil, untuk tabel 2, fraksi yang diambil adalah
F0 tetap fraksi jumlah usia tunggal, yaitu untuk menghitung anak 5-9 tahun. Nah, di data penduduk usia tunggalnya adalah 7.436. Selain F0 atau usia tunggal, yang diambil juga adalah jumlah penduduk 1 tahun sebelum usia tunggal, dan jumlah penduduk 1 tahun sesudah usia tunggal atau E+1, dan jumlah penduduk 2 tahun sesudah usia tunggal atau E+2. Selanjutnya, untuk mencari jumlah penduduk usia SD atau MI dari 10 sampai 12 tahun dan SMP 13 sampai 14 tahun, maka tabel yang digunakan adalah tabel 3 pada tabel koefisien pengali Sprague multiplier, yaitu dari usia 10 sampai 14 tahun. Nah, jadi untuk menghitung usia SD kita perlu 2 tabel tadi. Tabel 7 sampai 9 tahun, yang itu tabel 2 yang dipakai. Kemudian untuk anak SD usia 10 sampai 12 tahun kita menggunakan tabel 3 pada tabel koefisien pengali Sprague multiplier. Data penduduk apa saja yang diambil untuk menghitung jumlah jumlah penduduk usia 10 sampai 14 tahun ini? Yang pertama adalah jumlah penduduk usia tunggalnya, yaitu yang berkisar antara 10 sampai 14 tahun, maka jumlah penduduknya adalah 6.342. Kemudian juga diambil jumlah penduduk 1 tahun sebelumnya atau F-1 dan jumlah penduduk 2 tahun sebelumnya dari usia tunggal atau F-2. Kemudian juga diambil data penduduk 1 tahun sesudah usia tunggal yaitu F+1 dan juga jumlah penduduk 2 tahun sesudah usia tunggal. Di sini usia tunggal atau F0 merupakan patokan. Nah, kemudian untuk mencari jumlah penduduk usia SMP 15 tahun dan usia SMA 16 sampai 18 tahun, kita menggunakan tabel persiapan usia 15 sampai 9 tahun. 15 sampai 19 tahun. Tabel yang dipakai pada tabel koefisien pengali Sprague multiplier juga masih tabel 3. Tabel 3 itu adalah tabel peralihan sehingga memungkinkan beberapa kelompok dipakai. Misalkan tadi 10 sampai 14 tahun juga masih pakai tabel 3, 15 sampai 19 tahun juga masih tabel 3, dan seterusnya sampai sebelum usia 74 masih pakai tabel 3. Adapun fraksi yang diambil pada perhitungan tabel persiapan usia 15 sampai 19 tahun tadi, fraksi jumlah usia tunggalnya adalah 6.342. Ini dapat dilihat dari data sensus penduduk. Karena yang akan kita hitung adalah 15 sampai 19 tahun, maka usia tunggalnya adalah 6.342. Kemudian yang diambil lagi adalah jumlah penduduk 1 tahun sesudah usia tunggal F-1. Kemudian jumlah penduduk 2 tahun sebelum usia tunggal atau F-2, kemudian jumlah penduduk 1 tahun sesudah usia tunggal atau E+1, dan terakhir jumlah penduduk sesudah 2 tahun dari usia tunggal atau E+2. Untuk menghitung data usia anak SMP juga memerlukan dua tabel persiapan, yaitu tabel 3 yang usia dari 10 sampai 14 tahun dan tabel usia 15 sampai 19 tahun. Itu tadi tentang persiapan menghitung anak usia kelompok bermain TK, SD, SMP maupun SMA. Selanjutnya, bagaimana cara menghitungnya? Nanti dijelaskan oleh rekan kami berikutnya. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menghitung jumlah penduduk usia tunggal. Untuk menghitung jumlah penduduk usia tunggal dari jumlah penduduk yang dikelompokkan 5 tahunan adalah dengan menggunakan tabel koefisien pengali Sprague multiplier.
Dengan telah dibuatnya tabel persiapan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan operasi hitung dengan cara melakukan perkalian antara koefisien pengali dengan jumlah penduduk dalam setiap fraksi. Dengan berpedoman kepada tabel 3.1, dapat dihitung jumlah penduduk usia kelompok bermain usia 2 sampai dengan 4 tahun sebagai berikut. Telah kita ketahui berdasarkan tabel 3.1, untuk usia kelompok bermain 2 tahun dimulai dari F0, F plus 1, F plus 2, dan F plus 3. Baiklah, kita masukkan berdasarkan rumusnya sesuai dengan tabelnya. 0,1840 dikali 8.765 ditambah 0,0400 dikali 7.436 dikurang 0,0320 dikali 6.342 ditambah 0,0080 dikali 5.675 sehingga hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah 1.752,656. Baik, kita lanjutkan. Untuk menghitung bantuan tabel, maka akan tampak seperti di bawah ini. Dari tabel 3.7, menghitung jumlah penduduk usia 0 sampai dengan 4 tahun. Berdasarkan dari hasil perhitungan dengan menggunakan tabel tersebut, bisa kita lihat, kita ambil kelompok bermain dari usia 2 tahun sampai dengan 4 tahun adalah sebagai berikut. Dari tabel, kita baca jumlah hasil terakhirnya, usia 2 tahun 1.752,656, usia 3 tahun 1.697,272, usia 4 tahun 1.642,5392. Jadi kita ketahui dari usia 2 tahun sampai dengan 4 tahun adalah 5.092,4672 dibulatkan menjadi 5.092 orang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai menghitung jumlah penduduk dengan menggunakan program komputer. Penggunaan program komputer ini merupakan salah satu pengembangan dari cara menghitung jumlah penduduk dari yang sebelumnya secara manual. Penggunaan program komputer ini tentunya lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan cara yang manual. Karena dengan menggunakan program komputer hasilnya akan dapat dilihat secara langsung. Pada penggunaan program komputer ini kita menggunakan media yaitu Microsoft Excel, yang mana Microsoft Excel ini dikemukakan atau adalah merupakan hasil rumusan dari Bapak Dr. Andes Heru Santosa MPD yang adalah seorang dosen dari jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Tentunya jika kita menggunakan program komputer ini, kita tetap menggunakan data selama 5 tahunan dalam rentang 5 tahunan. Sama seperti pada cara manual. Kita kemudian lihat pada slide. Di dalam slide ini ada tabel, di mana tabel itu menunjukkan data jumlah penduduk usia tunggal hasil perhitungan program komputer. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat, di sana ada kolom umur, sigma, dan hasil. Pada kolom umur itu adalah umur yang akan kita lihat atau kita hitung. Jadi umur itu ada rentangnya. Seperti yang kita tahu, rentangnya adalah 5. Contohnya di situ ada 0 sampai 4 tahun, kemudian 5 hingga 9 tahun, lalu 10 hingga 14 tahun,
lalu juga ada 15 hingga 19 tahun, dan seterusnya. Di sampingnya ada kolom sigma. Nah, kita akan melakukan perhitungan pada kolom sigma ini, di mana perhitungan itu kita masukkan ke dalam kolom sigma ini, dan kita masukkan nilai atau angka yang ingin kita hitung, dan hasilnya akan terlihat secara langsung. Jika kita menghitung pada cara manual itu step by step, maka kita dapat menghitung secara langsung pada program komputer ini. Next. Baik, seperti yang saya katakan sebelumnya, data pada tabel di slide sebelumnya itu memberikan informasi mengenai jumlah penduduk usia tunggal dari jumlah penduduk yang dikelompokkan 5 tahunan. Untuk memperoleh kesimpulan jumlah usia sekolah, kita harus menjumlahkan dengan cara mengkategorikan sesuai dengan kelompok penduduk usia sekolah yang diinginkan. Misalnya, kita menggunakan data penduduk yang terdapat pada perhitungan cara manual sebelumnya. Nah, di sana dapat kita lihat hasilnya jika kita hitung menggunakan program komputer, yaitu usia 0 sampai 4 tahun terdapat 8.765 orang, pada usia 5 hingga 9 tahun terdapat 7.435 orang, 10 hingga 14 tahun ada 6.342 orang, usia 15 hingga 19 tahun ada 5.675 orang, usia 20 hingga 24 tahun itu ada 4.121 orang, dan usia 25 hingga 29 tahun ada 3.347. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, kita sampai pada bagian kesimpulan presentasi kita pada hari ini. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa data dalam proses perencanaan pendidikan yang disusun itu sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia, yang tentunya juga berdaya guna tinggi. Data yang sudah disimpulkan atau dikumpulkan harus segera diolah menurut keperluannya, kemudian dianalisis untuk melihat secara mendalam dan jelas keadaan yang sebenarnya terjadi. Nilai suatu data itu bergantung pada tepatnya data itu tersedia dan tepat waktunya. Sprague multiplier dikenal dalam bidang kependudukan sebagai suatu teknik proyeksi yang membantu dalam proses perencanaan pendidikan. Sprague multiplier membantu seorang perencana pendidikan untuk mendapatkan data jumlah penduduk, usia sekolah khususnya. Dengan menggunakan metode Sprague multiplier, dapat diketahui jumlah usia taman kanak-kanak, jumlah usia sekolah dasar, usia sekolah menengah pertama, dan usia sekolah menengah lanjutan. Oleh karena itu, seorang perencana pendidikan perlu menggunakan tabel Sprague multiplier untuk menentukan jumlah usia di masing-masing tingkatan sekolah tersebut. Dengan memperoleh data usia sekolah dari penggunaan tabel Sprague multiplier, seorang perencana pendidikan akan lebih mudah menentukan jenjang pendidikan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih.